Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin habibi rabbil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKM, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua nikmat dan anugerah tersebut selalu disertakan oleh Allah hidayah dan taufik darinya, sehingga di dalam penggunaan nikmat kita terjauh dari penyebab-penyebab penyesalan baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua nikmat kita bisa mensyukurinya, bukan hanya sekedar sebagai fasilitas hidup di dunia yang sementara dan sesaat, tapi juga sebagai bentuk nilai berbekal diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kekal abadi kelak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah bila bisa menghadiri majelis antara maghrib dengan isya di waktu yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dengan pembahasan-pembahasan yang insyaallah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Karena pembahasan agama, pembahasan ilmu, warisan para anbiya wal mursalin, pembahasan dakwah untuk lebih sempurnanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu sendiri, terlepas diamalkan atau tidak diamalkan, adalah sebagai bentuk kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagai bentuk tambahan anugerah dari Allah yang wajib disyukurin, tapi hakikatnya ilmu itu sendiri adalah tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seseorang. Maka senanglah akan ilmu. Tampakkan hajat kepada ilmu. Tampakkan butuh kita kepada ilmu, subhanallah, kepada ilmu. Sehingga disebutkan bahwa orang hajat kepada ilmu itu, ada tak ubahnya orang menganggap ilmu itu semisal obat. Sehingga kalau dia sakit, dia datang ke pengajian. Dia sakit, pusing, ya, stres, banyak problem, ke masjid, ngaji, dengarkan ceramah. Tahu banyak orang yang sakit, ya masih mending menganggap bahwa ada obat dalam bentuk ilmu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih mulia menganggap bahwa ilmu itu tahu ubahnya semisal makanan pokok. Sehingga dia nyari-nyari ilmu. Tahu ubahnya semisal satu hari kita makan 2 kali 3 kali. Kalau nggak makan lapar. Ruh kita juga demikian. Dan semisal itulah yang diucapkan oleh Sayyidina
Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, tidakkah kalau ada orang sakit di antara kalian, dia ditahan dari makanan, minuman, dan obat selama 3 hari, ayamut, apakah dia mati? Murid-muridnya mengatakan, iya Tuan Guru. Ya, orang sakit, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih obat, gak ditanganin, 3 hari matilah. Terus beliau mengatakan, demikian juga hati. Kalau 3 hari dibiarkan tanpa ilmu, dibiarkan tanpa asupan roh, maka roh dan hatinya akan mati. Ya, maka ya ini mayoritas orang yang menganggap bahwa ilmu itu adalah sebagai makanan pokok. Ada juga yang lebih hebat, semisal para ulama, orang-orang solehin, menganggap ilmu itu sebagai habitatnya. Tak ubahnya semisal habitatnya kita membutuhkan oksigen. Maka setiap saat kita butuh oksigen bernafas. Maka setiap saat sama ilmu. Hari-hari sama ilmu. Hari-hari bawa kitab. Hari-hari dengarkan ilmu. Terus kayak gitu. Ya, tahuannya kayak disebutkan ikan ada di dalam air. Kalau dia keluar dari air mekap-mekap ya. Nah, ulama juga demikian. Hidupnya sama ilmu. Pembahasan ilmu, senang sama bahasan dan disebutkan di antara tanda sebuah masyarakat sudah senang sama ilmu adalah dia senang membahas tentang masalah ilmu ketika ngobrol-ngobrol sama kawannya. Ya, dan ini yang sangat jarang di tengah masyarakat kita. Kalau ada obrolan terus ngobrolkan pengajian kemarin apa ya bahasannya ya, gimana ya hukumnya. Maka subhanallah, saya dapetin beberapa guru-guru kita, kalau mereka kumpul antar asatid, meskipun ada bahasan lain, mesti memasukkan salah satu bahasan ilmu. Kenapa? Beliau mengatakan, kalaulah kita orang asatid ahlul ilm, kita kumpul tidak bahas ilmu, gimana yang lain? Masyarakat yang lain. Sekarang cukup menyedihkan. Dan ini saya mendengar sendiri dari omongannya, mohon maaf, orang berpendidikan, kelas profesor, saking sudah muaknya sama ustadz-ustadz, dia ngomong sama kita orang. Saya ini dulu itu nggak senang kumpul-kumpul sama ustadz-ustadz. Karena setahu saya, kalau lagi kumpul, mesti bahasannya adalah, abang udah kenal sama DPR sana. Mobil abang apa? Abang udah diundang sama Pak pejabat sana, Pak. Udah. Bahasannya itu aja. Padahal Ustaz, kenapa kok nggak bahas pengajian? Nggak bahas padahal dahulu mungkin ya sebagian di antara kita mengetahui kebiasaan di antara para ulama ada namanya bahsul masail. Kumpul adalah untuk bahas-bahas masalah fikih yang agak rumit. Kumpul bahas-bahas kitab dan lain sebagainya. Dan maksudnya ilmu itu Tuhan, ilmu itu. Meskipun kita mengetahui, tapi kalau kita ada bentuk ta'zim kepada ilmu, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kita pada saat itu. Pasti. Ya. Afwan, ambil contoh ringan. Saya itu lebih senang dengarkan khutbah Jumat daripada khutbah sendiri. Karena sudah sering ngaji, kadang-kadang kalau siang itu malas, keluar panas-panas malas. Udah enak Jumatan di pinggir rumah gitu aja lah. Di sampingnya gang gitu aja lah. Naik kereta sebentar udah nyampe, dengarkan. Ya. Mohon maaf, seringkali kita dengarkan khutbah ya udah tahu, isinya udah tahu. Ya, udah lah, yang dibahas udah tahu. Tapi kalau kita datang dengan penghormatan kepada ilmu, kita dengarkan dengan baik,
maka Allah akan bukakan ke dalam hati kita ilmu yang kadang-kadang tidak kita duga-duga. Orang itu bahas umpamanya masalah wudhu, orang itu bahas fadilah jamaah, orang itu bahas fadilah Jumatan. Tapi terbuka di dalam hati satu masalah, dua masalah yang itu nggak pernah kita ketahui. Atau menjadi muskil buat kita, akhirnya menggugah kita buka kitab-kitab. Kalau masalah gini gimana ya? Kalau gini, akhirnya kita pulang buka kitab-kitab. Oh akhirnya. Padahal yang disampaikan sama Ustadz tadi nggak sampai ke sana, gitu deh. Tapi dengan kita mendengarkan ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan ta'zim, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan ilmu, berbagai macam tambahan ilmu caranya, Pak. Ada kalanya tambahan ilmu itu dengan belajar, ya. Ada kalanya tambahan ilmu itu dengan pengalaman. Ada kalanya tambahan ilmu itu dengan mendengar. Ada kalanya tambahan ilmu itu dengan kita mengamalkan, ya. Ada kalanya dengan mengamalkan ditambah ilmu oleh Allah. Man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah wariskan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Pahamin kalimat aurasa, mewariskan. Nama mewariskan itu kan berarti kan gak ada usaha dari kita, Pak. Kayak kita dapat duit warisan, ada usaha dari kita? Tidak ada. Bapak mati kita dapat, itulah warisan. Seakan-akan inilah yang dikenal oleh para ulama namanya ilmu ladunni. Ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hati. Ilmu ladunni. Dalam surat Kahfi disebutkan cerita Nabi Musa jumpa sama al-abdus soleh, hamba yang soleh, yaitu Nabi Khidir. Ya, wa atainahu min ladunna ilma. Kami berikan kepada dia hamba yang soleh tersebut min ladunna ilma. Dari ladun itu dari sisi Allah. Ini tadi berbagai macam cara-cara untuk tambahan ilmu. Ya, dengan belajar, dengan mendengar, dengan merenung, dengan pengalaman, dengan apa lagi tadi? Mengamalkan, termasuk juga dengan mengajarkan. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ali kan, harta itu berkurang dengan ditasarrufkan. Tapi berbeda ilmu. Kalau ilmu lebih bertambah. Ya, maksudnya apa? Dengan kita ajarkan kita akan tahu lagi. Walhasil demikianlah Tuhan, fadilahnya ilmu supaya kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam menampakkan hajat kita kepada ilmu. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kita yang sebelumnya kita membahas akan fadilah muadzin. Kemudian kita akan membahas bab berikutnya, fadlu ijabatil muadzin. Bab keutamaan menjawab orang azan. Nah, menjawab orang azan ini pun semuanya ya insya Allah udah tahu. Tapi kadang-kadang permasalahannya sering terabaikan. Ya, maka saling mengingatkan untuk menjawab azan. Ya, meskipun pernah kita sampaikan di awal bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah. Jawab azan itu hukumnya sunnah. Itu kesepakatan para ulama. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Artinya tidak mengatakan wajib karena ada beberapa dalil-dalil. Di antara dalil-dalilnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ucapan para sahabat di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab bahwa mereka ketika azan Jumatan, sebagian sahabat yang antri wudhu mereka ngobrol. Fa idza syara'a Umar bin Khattab fil khutbah ansatu. Ketika Umar bin Khattab mulai khutbah maka mereka diam semuanya. Nah, berarti isyarat bahwa kalau mereka ngomong berarti kan tidak sampai haram. Meskipun ya mestinya enggak seyogianya ya ada. Tapi ya ini menunjukkan berarti beberapa orang yang ngobrol di belakang tersebut
adalah orang-orang yang ketinggalan ya. Ya dimaklumin lah kondisi mayoritas orangnya. Terus demikian juga hadis Nabi tentang kalau Nabi mau menyerang satu kaum, nunggu kalau ada azan. Kalau terdengar azan Nabi nggak jadi menyerang satu kaum. Kalau disebutkan saat salah satu penyerangan pada satu kaum, Nabi mendengar azan, kemudian mendengar syahadat asyhadu an la ilaha illallah, Nabi menjawab wajaban. Nah, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan meskipun pastinya Nabi juga menjawab lah ya. Tapi ada ungkapan kata lain selain dari menjawab yang semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini tadi kita sampaikan, tapi fadilah tersebut sangatlah besar. Kita sebut beberapa karena mungkin nanti ada beberapa faedah-faedah yang untuk bisa lebih sempurnanya kita di dalam menjawab azan. Dan itu adalah, mohon maaf, ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Kalau sekiranya bisa lebih sempurna, maka lebih afdal. Sering kita sampaikan ketika kita bahas wudu waktu lalu. Ya, kita setiap hari itu wudunya 4 kali, 5 kali setiap hari. Maka seyogianya sih harusnya kita perhatian untuk lebih sempurnanya wudu kita. Masa pula wudu kita mulai dari kita SD sampai sekarang sama aja kayak gitu. Ya, tidak ada peningkatan, ditingkatkanlah. Karena itu ibadah kepada Allah yang hari-hari yang kita berharap lebih sempurna, setapak lebih setapak, kan gitu kan. Dan itu juga sebagai salah satu tanda ya wajah umat baginda Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, ghurran muhajjalin, yaitu bercahaya muka dan tangannya sebab barokah dari asar wudu, bekas dari wudu. Nah, disebutkan tentang akan kemuliaan ini umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah hadis-hadis tentang fadilah menjawab muadzin, dari pahala yang sangat besar dan anugerah yang agung. Di antaranya di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah, bahwa Nabi memberikan kabar gembira orang yang jawab azan itu dengan surga. Dari Sayyidina Umar disebutkan Rasulullah bersabda, kalau seorang muadzin berkata Allahu Akbar, maka sebagian di antara kalian mengatakan Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, engkau juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, engkau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Muadzin bilang Allahu Akbar, engkau bilang Allahu Akbar. Semua qala, kemudian muadzin berkata la ilaha illallah, dia juga engkau mengatakan juga la ilaha illallah min qalbi, dari dia dakhalal jannah. Hadisnya Nabi mengatakan dakhalal jannah, masuk dalam surga. Ya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi. Suatu saat kami bersama Rasulullah dan kemudian Bilal beradzan. Falamma sakata, tatkala Bilal sudah diam, qala Rasulullah man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhala al-jannah. Setelah Bilal diam, maksudnya selesai adzan, Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan semisal apa yang dia ucapkan tadi, maka dia masuk surga. Masuk surga. Ya, dikasih kabar gembira oleh Nabi. Dalam riwayat Nabi SAW mendengarkan azan Bilal, beliau mengatakan man qala mithla ma qalatihi wa syahida mithla syahadati falahul jannah. Ini juga dalil bahwa menjawab azan tadi sunnah, karena Nabi bersabda ketika Bilal azan. Ketika Bilal azan, barang siapa yang mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh Bilal dan bersyahadat semisal syahadatnya dia, maka bagi dia surga. Di antaranya ada ini juga demikian tambahan-tambahan, ya. Basyara man ajaba al-muadzin bil maghfirah idza qala. Demikian juga ada hadis Nabi. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Barang siapa yang ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka diberi kabar gembira oleh Nabi bil maghfirah, diampunkan semua dosa-dosanya. Diampunkan semua dosa. Nah, ini berarti tambahan nih untuk kita yang mungkin sebagian belum mengamalkan. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagian ulama-ulama kita sambil mengusapkan wajahnya mengusapkan tangannya ke wajah. Sebagian ulama kita mencontohkannya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Insyaallah kalau diamalkan akan hafal. Di antara tanda salah satu cara untuk kuatnya ilmu itu diamalkan. Diamalkan. Kalau sudah diamalkan maka dia akan melekat. Berbeda kalau ilmu sekedar lewat tidak diamalkan. Seringkali kadang-kadang kita mendengarkan satu fadilah tidak kita amalkan. Selang 10 tahun berikutnya kita dengarkan. Terus baru kita sadar, oh iya, dulu pernah dengar aku ini. Gitu ya. Dulu pernah padahal udah lama kali ya. Nah, ini menunjukkan kalau ada ungkapan ulama tamutul khobaya biz zawaya. Banyak kali ilmu itu mati di bawah-bawah karpet masjid. Ya. Banyak ilmu mati di bawah karpet masjid. Maksudnya apa? Ya, faedah-faedah ilmu banyak tersampaikan, tapi karena tidak diamalkan akhirnya udah tertinggal di bawah karpet masjid jadi debu. Ya. Maka ini tadi di antara tambahan untuk asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu lillahi rabba wa bil islami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya. Lagi pula ada hadis Nabi tentang raditu billahi rabba, itu secara khusus Nabi menyatakan dzaqatal iman, merasakan manisnya iman. Orang yang mengatakan 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengatakan pagi hari, sore hari raditu billahi rabba dari itu 3 kali, maka dia akan merasakan manisnya iman. Gimana manisnya iman, Pak? Ya katanya manis ya rasa itu, Pak, nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan. Diceritakan itu teori, Pak. Tapi kalau rasa mana ada diceritakan. Ya. Saya mau cerita enaknya durian montong. Ya gimana cara ceritakannya? Oh, enaknya yang nggak pernah ngerasain bingung. Lebih enak Ustaz, dari durian Sidikalang, lebih enak. Lebih enak dari durian Stabat, lebih enak. Tapi karena nggak pernah tahu ya, yang betul ya bawa durian montong, ayo makan bareng-bareng dirasa, baru itu yang betul. Namanya rasa nggak bisa dijelaskan. Ya, maka sama juga demikian. Merasakan manisnya iman. Gimana rasanya? Ya rasakan sendiri gitu aja. Tapi kita percaya sama sabdanya Nabi, ada rasa manis iman. Ya. Bahkan dulu tidak masuk di otak kita, Tuhan. Sebagian ulama itu membahas itu, ada satu kitab bahas tentang masalah rasanya rukuk dan sujud. Satu mengatakan rukuk itu lebih nikmat, satu mengatakan sujud lebih nikmat. Kita sendiri bingung, apalah rasanya beda atau gimana gitu ya. Tapi ulama memang ya kayak gitu lah. Rukuk katanya rasanya ada yang mengatakan lebih nikmat daripada sujud. Satu bilang sujud lebih nikmat daripada rukuk. Kalau kita rasanya apa ya? Rukuk, sujud, jungkel semuanya sama aja semuanya ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena hati belum ada kesiapan dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi tambahan
Nabi memberikan kabar gembira bagi orang yang menjawab adzan ketika asyhadu an la ilaha illallah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Diberi kabar gembira oleh Nabi untuk diampunkan semua dosa-dosanya. Ya. Dan hadis yang masyhur, Nabi memberikan kabar gembira dengan syafaat di hari kiamat. Nah, dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Hadisnya ini riwayat Sahih Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Kalau kalian mendengar muadzin maka ucapkan semisal apa yang dia ucapkan. Kemudian sholawatlah kepadaku. Barang siapa yang sholawat kepadaku satu sholat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintakanlah untukku wasilah. Mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Berarti ini hadis kita disuruh Nabi memintakan kepada Allah wasilah untuk Nabi. Berarti Nabi minta doa dong. Nabi minta doa dong, ya kan? Hadis-hadis Nabi minta doa itu banyak. Banyak hadis Nabi minta doa. Maka dari mana asal-usul orang kemudian bilang gak usah minta-minta doa sama orang, doa masing-masing, doa sendiri-sendiri. Kalau doa sendiri-sendiri juga gak apa-apa, tapi jangan mengingkari kesunahan minta doa dari yang lain. Kita minta doa sama guru, kita minta doa sama orang tua, kita minta. Hadis yang masyhur, Nabi bilang kepada Sayyidina Umar ketika beliau akan pergi umroh, asyrikni fi du'aika ya ukhayya, gabungkan aku dalam doamu wahai adikku. Karena umur Sayyidina Umar sama Nabi beda-beda 12 tahun, 13 tahun. Lebih tua Nabi. Kelanjutannya hadis itu katanya Sayyidina Umar, kittu an atir farahan min qawlihi ukhayya. Hampir aku terbang karena senangnya hatiku aku disebut sebagai adik oleh Nabi. Ya, tapi hadisnya Nabi bersabda, asyrikni fi du'aika ya ukhayya. Gabungkan aku dalam doamu wahai adikku. Nah, termasuknya hadis ini. Mintakan kepada Allah untukku wasilah. Berarti Nabi minta doa dong. Ya kan? Maka nggak ada masalah minta doa itu, Pak. Dan kita nggak ngerti doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Kan gitu kan? Maka husnudzon setiap orang. Mungkin kita berada di doanya seorang. Termasuk juga mohon maaf orang yang kita bantu, orang yang mungkin pernah kita kasih makan, ya. Mungkin anak yatim yang pernah kita senangkan. Dia tulus ikhlas dari hatinya, doakan bapak itu ngasih bungkus, gitu ya. Bapak itu kemarin ngasih duit 5.000 aku sekolah. Kadang-kadang doa entah dari mana-mana, Pak. Malah saya itu berbuat baik lah sama banyak orang, kan gitu kan. Termasuk juga meminta doa itu adalah bagian dari sifat tawadhu. Sifat tawadhu, sifat rendah hati. Ya. Berdoa sendiri boleh, tidak melarang. Tapi mengingkari minta doa dari orang lain itu adalah bentuk kesombongan. Karena Nabi sendiri minta doa. Kemudian mintakanlah kepada Allah untuk wasilah. Sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di surga yang tidak seyogianya itu kedudukan kecuali untuk satu hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah orang itu. Berharap akulah. Pastinya harapan Nabi tidak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mau doakan Nabi, enggak doain Nabi, miliknya Nabi itu wasilah itu, ya kan ya? Tapi keuntungan buat kita yang mintakan, Nabi bersabda, "Faman sa'alallah liyal wasilah, halat lahu syafaati." Barang siapa yang mendoakan untuk wasilah, maka wajib dia dapat syafaatku. Kan keberuntungan kita, balik ke kita. Inilah yang disebutkan arti
melubernya barokah. Saya ngerti meluber, Pak ya. Meluber itu gini, Pak. Bak mandi penuh tetap diisi. Meluber itu, meluber. Ya. Nah, artinya juga demikian. Nabinya udah penuh, tapi meluber keluar. Nah, kita dapat meluberan ini. Ya, itulah arti meluber itu tadi kayak gitu, Pak. Mendoakan orang soleh, mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan nabi dan lain sebagainya. Ya. Maka oleh sebab itu di dalam pernah kalau nggak salah kita sampaikan, ziarah kubur itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama iktibar. Iktibar itu ngambil pelajaran. Masalah pengambilan iktibar pelajaran dari ziarah kubur, nggak ada yang beda pendapat ini. Nggak ada. Semuanya meyakini. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Nggak ada bedanya. Terus kemudian yang kedua adalah ziarah kubur untuk adail hukuk, menunaikan hak. Kita ziarah bapak kita, kita ziarah makam ibu kita, kita ziarah guru kita sebagai bentuk tetap silaturahim. Disebutkan dalam hadis al-mayyit yasta'nis biman ya'nas bihi fi hayati. Mayit itu merasa tenang dengan ziarahnya orang yang dia dulu di dunia senang sama dia, nyaman sama dia, karena roh merasakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ziarah kubur untuk mendoakan. Mendoakan. Ziarah kubur untuk mendoakan. Kita kenal atau tidak kita kenal? Doakan. Nabi juga ziarah kubur. Sering Nabi ziarah ke Baqi. Ya, hadisnya masyhur. Bahkan kadang-kadang malam-malam pun Nabi ziarah kubur. Nah, kemudian yang keempat, nah ini yang menjadi tempat perdebatan. Apa itu? Meminta barokah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita ziarah, kita kepingin barokah. Meyakini semisal ziarah kepada para nabi, ziarah kepada orang solihin. Ya, maka rasanya su'ul adab, nggak sopan kalau kita bilang kita ziarah nabi mau doain nabi. Siapa pula engkau, siapa pula nabi doain nabi. Tapi kita ziarah nabi, kita kepingin berkahnya nabi. Gitu. Kita minta berkahnya nabi. Kita ziarah nabi itu kepingin disebut, kalau disebutkan man zaroni maitan faka'an nama zaroni hayyan. Yang menziarahi aku dalam keadaan aku udah wafat seakan-akan menziarahi aku dalam keadaan aku hidup. Nah, maka oleh sebab itu posisi harus tetap takdim, semisal takdim kita ketika Nabi masih hidup. Anggap aja seakan mohon maaf Nabi duduk di kursi di kamarnya beliau, kita datang satu-satu salaman gitu aja. Gimana takdim kita ketika datang? Bukan doain, Pak. Kalau doain ya ini tadi ada bentuk su'ul adab ya, ada bentuk tidak sopan kepada makom yang mulia. Termasuk juga ada sebagian orang kemudian mengatakan, ya mumpung haji ziarah makam Nabi. Loh kok mumpung haji pula? Ziarah Nabi itu nggak bisa dibuat mumpung-mumpung, Pak. Harus diniatkan karena orang mulia. Atau ada sebagian orang yang diniati adalah ke masjidnya Nabi, bukan ziarah Nabinya. Ya, ini pun juga demikian. Ada bau-bau nggak sopan sama Nabi, seakan-akan Nabi untuk mumpung-mumpung. Mohon maaf, Anda kenal sama orang hebat di Jakarta, satu orang jenderal. Anda kepingin jumpa sama dia, Anda harus niat dari Medan, memang pengen jumpa sama dia gitu.
Tidak bisa, meskipun Anda kenal sama Pak Jenderal ini. Terus Anda bilang sama dia, Pak, mumpung aku belanja ke Tanah Abang, Pak, mampir. Ya kesel juga dia, aku pikir aku buat mumpung-mumpungan atau apa lagi gitu kan. Mumpung belanja Pak ke Tanah Abang, Pak. Mumpung rekreasi sama keluarga, Pak, aku mampir. Itu buat mampir-mampiran pula. Sama orang mulia harus diniatkan. Harus diniatkan. Maka saya itu demikianlah juga hadisnya Nabi tentang orang ke masjid. Niat menuju kepada Allah. Niat menuju kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Taat patuh tunduk kepada Allah. Udah. Ini tadi hadis-hadis tentang kita ambil pelajaran. Nabi minta doa dari seluruh umatnya. Dan barang siapa yang mendoakan tersebut keberuntungan balik sama dia. Ya. Demikian juga mendapatkan syafaat ini orang yang mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'dhu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Disebutkan juga di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang mengatakan semisal ketika mendengarkan azan, kelanjutannya hadis sudah ma'ruf, semisal yang awal halat lahu syafaati yaumil qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza sami'al muadzin, Nabi mengatakan ketika mendengar muadzin setelah selesai Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qaimah shalli ala sayyidina Muhammadin wa ati sulah yaumil qiyamah. Ada beberapa perbedaan redaksi saja ya. Ada perbedaan redaksi. Ada juga hadis diajarin oleh Nabi. Nabi mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah shalli ala abdika wa rasulik waj'alna fi syafaatihi yaumal qiyamah. Ini juga doa setelah azan. Nah. Dan beberapa macamnya doa. Dan diantaranya juga ada hadis yang ini yang diambil oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang muadzin beradzan, dibuka untuknya pintu-pintu langit dan dikabulkan doa-doanya. Faman nazala bi karbun aw syiddah falyatahayyanal muadzin munadi. Barang siapa yang tiba pada dirinya, maksudnya ketimpa pada dirinya karbun, kesedihan, au syiddatun atau kesulitan, maka hendaklah dia menunggu muadzin. Dia menunggu. Kalau terjadi pada dia kesulitan, kesedihan, berat hidup, problem hidup, maka hendaknya dia menunggu muadzin. Fa idza kabbar. Kalau muadzin takbir maka dia takbir. Wa idza tasyahhad. Kalau dia bertasyahud maka dia juga bertasyahud. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, dia mengatakan juga hayya 'alas shalah. Kalau dia mengatakan hayya 'alal falah, dia juga mengatakan hayya 'alal falah. Ini tadi yang kita sampaikan. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau muadzin hayya 'alas shalah, kita tetap mengatakan hayya 'alas shalah. Muadzin bilang hayya 'alal falah, kita bilang hayya 'alal falah. Maka oleh sebab itu kebiasaan kita kalau diajarin guru-guru kita itu kita menggabung dua. Kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, kita bilang hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita juga bilang hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Karena dua-dua ada hadisnya. Ini hadis yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Hakim. Riwayat Imam Hakim. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili. Kalau yang mazhab Imam Syafi'i diambil dari riwayat Muslim yang awal hadis tadi. Hadis pertama yang kita baca dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah,
hayya 'alas shalah kok mengatakan la haula wala quwwata illa ya. Maka supaya lebih sempurna kita di dalam menjawab adzan. Ya. Kemudian dia berdoa. Doanya madzhab Hambali ini yang diambil. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-shadiqah al-mustajabah. Al-mustajab laha da'watul haq wa kalimatut taqwa. Jadi doanya kayak gitu. Ya Allah, Tuhan memilih ini dakwah sempurna yang sungguh-sungguh, yang dikabulkan, yang doanya orang yang benar dikabulkan, dan juga kalimatul haq. Ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'atsna 'alaiha. Ya Allah, hidupkan aku di atasnya, matikan aku di atasnya, bangkitkan aku di atasnya. Wa ja'alna min khiyari ahliya ahya'an wa amwata. Jadikan aku dari orang yang terbaik dari ahli la ilaha illallah, baik hidup atau mati. Ini perbedaan doa. Kemudian summa yasallallahu hajatah, kemudian mintalah hajatnya. Maka ini termasuk juga ada hadis Nabi bahwa setelah azan termasuk doa mustajab. Maka minimal kalau guru-guru kita ngajarin kepada kita, Pak, setelah azan itu yang gampang, yang semuanya hafal aja lah ya, hafal SD dulu ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, enggak usah cari yang riwayat-riwayat yang sulit nanti hafalnya ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah ati Muhammadin al-wasilah al-fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafiyah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian kita baca rabbighfirli wa liwalidayya lima kali. Doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa apa saja tambahkan meskipun satu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, atau apa terserah. Karena disebutkan doa yang paling disenangi oleh Allah adalah doa diminta afiah. Doa diminta afiah. Banyak doanya Nabi yang menganjurkan untuk kita minta afiah. Afiah itu apa, Pak? Afiah itu sehat dohir batin. Dohir batin. Sehat dohir batin. Hadisnya Nabi suruh baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya. Nabi ngajarkan kepada pamannya Sayyidina Abbas. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, maka banyak berbagai macam redaksi tentang doa afiyah dari Nabi. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali dan lain sebagainya. Ada beberapa riwayat-riwayat Nabi tentang minta doa afiyah. Dan supaya dipahami bahwa setelah azan doa mustajab, doa mustajab. Jangan disia-siakan. Pernah kita sampaikan juga tentang istilahnya dekat sama sholat fardu itu semuanya menjadi mulia. Zikir yang dekat sama sholat fardu menjadi lebih mulia. Doa sebelum dan setelah sholat fardu menjadi lebih mulia dan lain sebagainya dari semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat adzan dan iqamat. Selesai tentang bab masalah adzan, Masya Allah rasanya bab adzan ini kita bahas dalam 1 bulan lebih ya di majelis ini. Kemudian bab berikutnya adalah fadilah membangun masjid. Fadilah berjalan menuju masjid dan duduk di dalam masjid. Maka nanti akan kita bahas pembangunan masjid, ya, membuat masjid, iktikaf di masjid, menuju masjid, fadilah-fadilahnya, baik secara hukum fikih atau yang lainnya. Yang garis besarnya sih sebetulnya ya membangun masjid meskipun banyak tak apa-apa. Yang penting kalau Jumatan jangan banyak-banyak, itu aja masalahnya.
Kalau umpamanya ada orang bangun masjid berdekatan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, masing-masing orang kepingin fadilah bangun masjid. Tapi kalau Jumatan ya janganlah kemudian berdekatan buat Jumatan. Ya. Maka kalau Jumatan itu Pak harus ada syarat-syarat. Kalau sebab itu kadang-kadang kita sendiri bingung, di Indonesia ini tidak ada aturan yang baku tentang jarak pembangunan masjid. Beda ya, mohon maaf kalau di Malaysia, di Brunei dan semisalnya. Masjid kalau buat Jumatan itu harus ada sijil namanya, harus ada izin resmi dari pemerintah. Ya, harus ada izin Kenapa? Karena supaya nampak kebersatuan. Itu kalau Jumatan. Adapun kalau jamaah sih setiap lorong ada masjid nggak ada masalah. Cuman kalau Jumatan semuanya buat Jumatan, nah ini yang masalah ini. Secara hukum fikih bahkan dalam mazhab Syafi'i saja dipermasalahkan itu. Kalau melebihi dari hajat. Maka semisal contoh, mohon maaf ya, yang mungkin pernah umroh lah, yang pernah umroh. Sekitar Masjid Nabawi berapa banyak masjid, Pak? Depan Masjid Nabawi ada Masjid Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Bilal, ada Masjid Ijabah di ujung sana di dekatnya Baqi, ada masjid banyak kali masjid lah. Tapi kalau Jumatan ya semuanya ke Masjid Nabawi, gitu lah ya. Tapi kalau untuk hari-hari nggak apa-apa. Orang mungkin kepingin lebih dekat sama dia supaya dapat fadilah masjid. Gak semua orang istilahnya harus menuju pada satu masjid yang jauh. Akhirnya masyaqqat buat dia. Nah ini Pak, kalau umpamanya masyarakat yang ngerti ilmu tidak jadi ribut Pak. Tapi karena masyarakatnya nggak punya ilmu, ya itu tadi akhirnya. Ya masing-masing buat Jumatan. Ya, dibilangin nggak mau nerima besar-besaran masjid. Bukan masalah besar-besarannya masjid, Pak. Bukan. Nah, maka disinilah tadi pentingnya untuk kita memahami hukum gimana membangun masjid. Dari segi fadilahnya setiap orang punya hak bangun masjid. Meskipun mohon maaf Anda mau bangun di pinggir rumah Anda sendiri. Oleh sebab itu dulu Pak ya dulu. Kita dapetin ya namanya ulama-ulama dulu itu ada punya masjid sendiri di rumahnya, di samping rumahnya. Ya, Masjid Sulu, masjid apalah sama keluarganya, gak ada masalah. Ya, tapi harus diingatkan sih sama anak cucunya, jangan dijual loh, udah jadi masjid kok. Ya, nggak boleh dijual. Mau tanah kalau udah jadi masjid ya otomatis ila yaumil qiyamah nggak bisa dijual, gitu loh. Nah, itu tadi kita sampaikan tentu kalau bangun masjid. Tapi Jumatan nggak setiap masjid Pak dibuat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi